Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Stenia Salu dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian C dari bab 1, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Saya harap kalian masih mengingat materi minggu lalu, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dari Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila lainnya. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila juga yang tidak dapat berubah. Bagian pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi beberapa persoalan. Yang pertama, lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat serta negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga negara yang sudah ada dalam masyarakat itu, bisa juga menciptakan lembaga negara baru, atau bisa juga mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah DPD Dewan Perwakilan Daerah, MK Mahkamah Konstitusi, dan KY Komisi Yudisial. Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Persoalan berikut yaitu hak asasi manusia. Bangsa Indonesia menghargai HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan HAM yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu, namun HAM yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Jadi hak asasi manusia pun juga harus dijiwai oleh nilai sila-sila Pancasila. Berlanjut dari HAM ada demokrasi. Jadi di Indonesia yang dikembangkan adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat, suasana kekeluargaan, kepentingan pribadi di atas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta tidak saling menjatuhkan. Jadi demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Dominasi mayoritas, tirani minoritas, sistem oposisi itu tidak dianut oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan perwujudan demokrasi Pancasila yang dikembangkan di Indonesia. Ini adalah contoh pelaksanaan demokrasi Pancasila di sekolah. Jadi mengapa pemilihan ketua OSIS itu merupakan contoh demokrasi Pancasila? Karena pemilihan ketua OSIS itu dipilih langsung oleh seluruh siswa-siswi sekolah itu. Karena pengertian dari demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Seperti dengan pemilihan ketua OSIS, dari siswa, oleh siswa, dan juga untuk siswa. Mengapa sila keempat Pancasila menjadi dasar perwujudan demokrasi Pancasila? Karena nilai luhur dalam sila keempat merupakan perwujudan dari demokrasi Pancasila. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Namun bentuknya dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain. Contohnya seperti memasukkan partai politik, kampanye, dan sebagainya dalam pemilihan umum. Tapi harus kita ingat bahwa pemilihan umum yang terjadi itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari demokrasi kita berlanjut pada bidang hukum. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Jadi kita lihat ilustrasi gambar tersebut bahwa ada satu jalan berwarna kuning yang bertuliskan hukum. Jadi jalan itu didaki atau dijalani oleh beberapa orang dari berbagai profesi dan latar belakang. Di situ ada hakim, ada pak polisi, ada penjual bakso, ada petani, ada orang kantoran, ada masyarakat biasa. Semuanya berjalan di atas satu jalan yang sama, yaitu jalan hukum. Jadi ilustrasi ini menjelaskan bahwa hukum itu tidak boleh
tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah, tapi sama, karena kita sebagai bangsa Indonesia itu semuanya sama di mata hukum. Jadi hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kita lanjut dari kedua, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Jadi sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33. Jadi ayat 1 asas perekonomian, ayat 2 cabang-cabang produksi, ayat 3 bumi, air, dan kekayaan alam, serta ayat keempat demokrasi perekonomian Indonesia. Ini adalah bunyi dari pasal 33 ayat 1, ayat 2, 3, dan 4. Bisa dilihat di situ. Kita lanjut. Ini masih contoh dari perekonomian. Jadi kurang lebih pada ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam. Ini ada kekayaan laut, ada ikan, kekayaan alam lainnya ada hutan, kemudian tambang, kemudian panel surya. Jadi di sini juga dilampirkan peta Indonesia, di mana di tiap-tiap daerah menghasilkan kekayaan alam yang berbeda. Di situ bisa dilihat ada kopi, biji besi, emas, perak, garam, tembaga, minyak bumi, nikel, asbes, aspal, dan sebagainya. Jadi Indonesia itu sangat kaya akan kekayaan alam. Jadi pada pasal 33 ayat 3 itu dikatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi semuanya ini dikuasai oleh negara, tapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kita lanjut, ini adalah contoh gambar di mana orang sedang melakukan transaksi. Jadi transaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Jadi bank, supermarket, pasar, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Jadi semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama lembaga-lembaga tersebut masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dijelaskan di sini juga koperasi. Ada koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan, badan yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, di mana berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ini gambar contoh adalah koperasi sekolah, menjual alat-alat tulis sekolah yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk siswa atau siswi dari sekolah tersebut. Bagian ketiga, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Jadi tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Jadi agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah contoh dari sosial budaya, kebudayaan Indonesia. Jadi undang-undang yang mengatur tentang sosial budaya itu ada dalam pasal 32 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menghargai perbedaan budaya, melestarikan budaya daerah, persamaan status, mengembangkan nilai sosial dan budaya masyarakat. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia harus terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu dikembangkan. Jadi modernisasi itu bukan berarti westernisasi. Westernisasi itu adalah kebarat-baratan. Namun proses modernisasi ini adalah proses di mana perubahan menuju ke arah kemajuan. Contohnya dalam bidang teknologi. Dulunya kita harus secara manual menanam padi, menyiram padi, kemudian mencangkul. Ini sudah ada alatnya. Jadi sudah ada teknologinya di mana menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Jadi untuk lebih mempermudah, untuk lebih menghemat waktu
untuk efisien dan efektif. Bisa dilihat nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti yang pertama, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, itu harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Jadi nilai sosial yang ada itu juga berasal dari luar. Jadi contohnya adalah semangat kerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah. Jadi selama nilai sosial itu baik dan dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sangat bisa untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini contoh nilai sosial yang sudah ada sesuai dengan Pancasila itu, yaitu gotong royong. Jadi sikap feodal, eksklusif, paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Jadi feodal itu sikap membeda-bedakan masyarakat, kemudian eksklusif menganggap diri atau golongannya itu beda sehingga ingin selalu memisahkan diri dari kebersamaan. Lihat di sini, jadi ini budaya asing. Jadi budaya asing yang masuk itu contohnya yang baik adalah teknologi. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa video call dan sebagainya, itu adalah contoh dari teknologi atau budaya asing yang baik. Sedangkan budaya asing yang kurang baik bisa kita lihat di sini ada gambar Japanese Culture Evolution. Jadi di sini dulu orang senang berpakaian adat, namun sekarang lebih senang ke barat-baratan. Jadi mengganti pakaian adatnya dengan pakaian yang ke barat-baratan, mengubah gaya dan penampilannya menjadi ke barat-baratan. Jadi ini nih yang harus kita cegah agar dia tidak berkembang lama dalam proses pembangunan kita. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Yang berikut perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan itu secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pasal 20 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Jadi pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Jadi tentang pembelaan negara dan usaha pertahanan keamanan negara. Ini di sini ada TNI, kemudian ada polisi dan juga ada Hansip. Hansip itu pertahanan sipil ya. Jadi di sini tadi dikatakan pasal 27 ayat 3 bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada juga pasal 30 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Kemudian kita lihat baik-baik di ayat 2, usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian ada juga ayat 5. Jadi pasal-pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bukan hanya polisi atau bukan hanya TNI, tapi juga rakyat Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia. Jadi pertahanan keamanan itu bukan hanya dari TNI Polri, tapi juga kita sebagai rakyat. Ini gambar contoh dari pertahanan keamanan di sebuah desa. Jadi contohnya adalah pembangunan pos kamling, jadi di RW 002 Desa Wonosari. Jadi bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut itu dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Contohnya pecalang di Bali. Jadi ini adalah polisi daerah atau polisi adat di Bali. Jadi mereka ini tidak dibayar, mereka ini bertugas untuk menjaga keamanan atau wilayah mereka. Jadi wilayah desa mereka atau wilayah desa adat mereka.
Jadi namanya adalah pecalang, jadi polisi adat. Mereka kebanyakan ini bertugas saat hari-hari raya Nyepi. Jadi mereka mengawasi atau mengawasi daerah-daerah mereka, mengawasi daerah mereka agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi secara keseluruhan Pancasila bukanlah ideologi tertutup. Jadi keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Jadi tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Jadi upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, namun yang paling penting dan paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya berikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita. Sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Sila ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya harap kalian tetap membaca buku PPKN kelas 9 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari halaman 19 sampai dengan halaman 26. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.